Halo teman-teman, apa kabarmu? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Tetap jaga kesehatan ya guys. Udaranya sangat panas, polusi di mana-mana, terutama debu, penyakit di mana-mana, batuk pilek terutama, demam. Ya teman-teman, tetap jaga kondisi badan kamu ya, makan yang bergizi, olahraga, tidur yang cukup, vitamin gitu ya teman-teman. Oke. Kita mau pilih kartu lagi. Pertanyaannya kali ini adalah, siapa yang memiliki rasa sayang begitu besar sama kamu? Rasa sayangnya si dia ini terhadap kamu ini begitu besar teman-teman ya. Tanyakan di dalam hati kamu, lalu memilih di antara ketiga pilihan kartu ini. Mana sih yang paling memanggil hatimu? Pilihan satu, ataukah pilihan kedua, ataukah pilihan ketiga? Ikuti intuisi kamu teman-teman, bukan hanya mengikuti matamu saja, tapi ikuti intuisi kamu. Mana di antara ketiga pilihan kartu ini yang paling memanggil-manggil dia, intuisimu itu? Ya, si dia yang sangat menyayangi kamu. Rasa sayangnya terhadap kamu besar sekali. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih Ace of Cups yang pertama. Pilihan pertama. Rasa sayang dia begitu besar sama kamu. Siapa sih si dia? Ya, ini tidak terikat gender, apapun gender kamu. Tidak terikat energi dominan, dominannya kemana kamu energinya secara energi ya, apakah ke feminin, apakah ke maskulin, bebas. Kamu masih sendiri atau kamu sudah punya pasangan, berumah tangga, sudah punya anak, bebas. Kamu tinggal lihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman. Ini fun reading, ini gunanya untuk hiburan, mudah-mudahan berguna untuk menghibur kamu ya, berhasil untuk menghibur kamu maksudnya, mudah-mudahan. Bisa cocok, bisa tidak dengan keadaan kamu, dengan energi kamu. Ikuti intuisi kamu. Kalau memang merasa tidak cocok atau tidak nyaman teman-teman, ya sudah, jangan dipaksakan. Diambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya. Diambil yang cocoknya dengan energi kamu, dengan situasi dan kondisi kamu. Nggak cocok atau tidak nyaman, tinggalkan saja. Jangan keluarkan energi negatif untuk Lance Intuitions ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya kamu berdasarkan tebaran kartu kamu ya, informasinya, dan lebih banyak melalui intuisiku. Ya, mungkin secara random ya aku akan jelaskan karena ini pembacaan sangat umum, mungkin energinya akan sangat bercampur di sini. Kamu tinggal ambil saja yang memang serak di hati kamu. Memang sesuai dengan energi kamu, sesuai dengan keadaan kamu. Ambil yang cocoknya. Oke, pilihan satu. Siapa sih dia yang rasa sayangnya begitu besar sama kamu ya? Rasa sayangnya dia, pilihan satu, begitu besar sama kamu. Apakah nanti ada ciri-ciri pasangan kamu atau gebetan kamu atau siapa? Ya, cari tahu nanti ya teman-teman. Oke, pilihan satu universe. Rasa sayangnya si dia begitu besar sama kamu, pilihan satu. Rasa sayangnya si dia. Oke, di sini aku lihat ada apa ini? Two of Cups. Di sini ada Death. Di sini ada Eight of Wands, ada Queen of Pentacles. Rasa sayang dia begitu besar terhadap kamu. Pilihan satu kartu lagi ini, space. Satu kartu lagi untuk pilihan satu. Rasa sayangnya sih. Oke, terima kasih. Dan ada Seven of Swords. Oke, aku rapihin dulu ya teman-teman. Oke, pilihan satu. Di sini aku melihat ada energi zodiak dari dirimu atau mereka yang berada di sekitar kamu ya, energinya ya. Mereka yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Scorpio quote di sini ya. Entah energi zodiaknya kamu, entah energi zodiaknya mereka yang berada di sekeliling kamu, yang berdealing dengan kamu. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo. Ya, benar, Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, ini pembacaan sangat umum, energinya sangat bercampur di sini ya. Ini aku sudah menemukan, sudah merasa beberapa energi masuk di sini. Aku akan berusaha untuk jelaskan mana energi duluan yang perlu aku jelaskan sama kamu ya, teman-teman ya. Dari Two of Cups di sini aku merasa rasa sayangnya dia begitu besar sama kamu. Ini adalah seseorang yang memang mendampingi kamu, punya ikatan cinta sama kamu. Entah kamu sudah menikah atau kamu masih pendekatan atau kamu masih pacaran, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman. Intinya kamu juga sayang banget sama dia, bukan hanya dia yang menyayangi kamu ya. Sayang banget. Ada hubungan yang begitu menyayangi, menghargai. Ini benar-benar hubungan yang
tidak berat sebelah ya, intinya seperti itu. Sama-sama menghargai, sama-sama menyayangi, banyak perhatiannya juga di situ. Hubungan yang nggak berat sebelah lah intinya ya, hubungan cintanya, hubungan rasa sayangnya itu, perhatiannya itu gitu ya. Oke, dari Death, teman-teman, ini dia sangat menyayangi kamu, rasa sayangnya dia begitu besar sama kamu. Ini adalah sosok seseorang yang memang sudah ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi untuk selamanya. Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin pokoknya dia sayang lah sama orang ini gitu ya. Mungkin ketika dia dalam keadaan terjatuh dari Death ya teman-teman, dan ada Two of Cups, mungkin ketika dia dalam keadaan terjatuh, lagi dilema banget, lagi gundah gulana banget, pokoknya lagi sedih banget deh, lagi berada di titik terendah hidupnya. Mungkin juga dia pernah menyelesaikan suatu hubungan ya, karmic relationship gitu, yang mungkin sangat menyakitkan untuk dia saat itu, dan saat itu dia ketemu sama kamu di momen yang tepat saat dia gundah gulana itu ya. Entah memang dia bersedih, kecewa karena ditinggalkan untuk selamanya oleh orang-orang yang dicintai, atau memang dia baru saja menyelesaikan hubungannya dia yang memang tidak membawa kebahagiaan untuk dia, akhirnya dia menyudahi hubungan itu ya. Lalu dia ketemu kamu. Menurut dia dengan rasa cintanya kamu, dengan perhatiannya kamu, itu bisa membantu menghealing dia ya. Ini aku merasakan energi saat kamu ketemu sama orang ini, kamu juga membantu proses healingnya dia ya teman-teman. Lama-lama hubungan itu dijalani, dia semakin cinta, dia mampu melupakan masa lalunya dia, mampu melupakan kegagalannya dia, kesedihannya dia, dan sebagainya. Oke, dari Eight of Wands. Guys, ini adalah seseorang yang memang punya hubungan relationship sama kamu, tapi kayaknya jarang ketemu. Karena apa? Kesibukan masing-masing. Ada Eight of Wands dan ada Queen of Pentacles ya. Kesibukan masing-masing, bukan hanya kesibukan dia saja, tapi kamu juga tipikal orang yang sangat sibuk ya. Dari Eight of Wands. Atau bahkan di sini ada LDR. Ada hubungan jarak jauh di antara kamu dengan orang ini ya. Ini kamu ambil yang resonate-nya aja ya teman-teman ya. Karena ini sangat bercampur ya. Oke. Ya, ini adalah seseorang yang memang meskipun tidak ada LDR di antara kamu dengan pasangan kamu ini, tapi kayaknya kesibukan ya, kesibukan, hobi gitu ya, yang membuat kalian jarang ketemu. Tapi dari Eight of Wands, kamu ini sama dia sama-sama suka ngobrol ya. Kalaupun nggak bisa bertemu setiap hari, nggak bisa ketemu sering-sering, itu setiap ngobrol gitu ya, setiap mungkin chatting, mungkin telepon, mungkin video call gitu, kamu nggak pernah lost contact, dan apapun bisa jadi bahan pembicaraan di antara kamu berdua. Sama-sama suka komunikasi, sama-sama suka ngobrol, nggak pernah kekurangan bahan pembicaraan lah kamu dengan pasanganmu ini kayaknya ya. Terutama dia punya sifat yang memang suka ngobrol gitu, apalagi dia jarang ketemu sama kamu, jadi sekalinya bisa ngobrol sama kamu, bisa menghubungi kamu gitu ya, dia banyak omong lah istilahnya, banyak yang dia ceritakan, banyak hal tentang teman-temannya, tentang hobinya, tentang pekerjaannya, apapun dia obrolin. Nyambung banget kalau ngobrol sama kamu nih ya, orang ini ya teman-teman. Dan mungkin juga ada LDR di antara kamu, beberapa dari kamu ya. Queen of Pentacles ya, ini pekerja keras banget orangnya ya guys. Dan dari Two of Cups dan ada Queen of Pentacles, ada yang sudah menikah di sini atau minimal sudah ada omongan ke arah situ ya, hubungannya sangat serius ya. Ini sosok pekerja keras banget, orangnya sangat kreatif. Ada Eight of Wands dan ada Queen of Pentacles, orangnya sangat kreatif, sangat aktif. Jadi tipikal orang yang istilahnya aja nih ya teman-teman, istilahnya aja kalau diem itu cuma pas tidur aja, istilahnya seperti itu. Saat dia lagi waktu senggang aja dia nggak mau berdiam-diam diri, ada aja yang dia lakukan di rumahnya, ada aja yang dia lakukan gitu, hobinya dia, atau mungkin dia ajak temennya jalan-jalan, ajak kamu jalan-jalan, atau ajak keluarganya jalan-jalan. Intinya orangnya nggak suka berdiam diri meskipun di saat waktu senggangnya dia gitu ya. Dari Eight of Wands di sini sangat kreatif, apapun dia lakukan, apapun yang dia lakukan itu bisa menghasilkan. Misalnya contohnya saja, karena aku lihat dari Queen of Pentacles, ini orang yang suka tanaman, suka bunga, suka tanaman. Kalaupun berlibur
itu dia suka yang ada tantangannya teman-teman, lebih suka ke alam, lebih banyak ke pegunungan sih, yang ada hijau-hijaunya, yang ada bunyi-bunyi burungnya gitu. Dia suka ketenangan sebenarnya teman-teman ya, terutama ketika dalam keadaan secara jiwa dia kayaknya kok capek banget, pengen deh healing sebentar ke alam. Itu sukanya lebih suka ke pegunungan. Bukan berarti dia nggak suka laut, tapi dia memang lebih suka ke pegunungan, daerah yang tenang, yang sunyi, hijau gitu. Atau bahkan dia suka berkebun. Dia di waktu senggangnya dia, kalau misalnya dia nggak kemana-mana, dia di rumah, dia suka berkebun. Mungkin banyak tanaman di rumahnya dia atau tempat kerjanya dia, bebungaan gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, di sini ada Death dan ada Seven of Swords. Rasa sayang dia begitu besar sama kamu. Teman-teman, kita tidak bicara tentang union, tapi kita bicara tentang perasaan seseorang yang menyayangi kamu begitu besar. Di sini ada Death dan ada Seven of Swords. Ini adalah seseorang yang memang tidak bersatu sama kamu, sudah tidak bersatu sama kamu. Ya, mungkin ketika kalian bersama, waktu pendekatan kamu merasa di ghosting atau dia yang merasa di ghosting, mungkin energinya bisa vice versa ya teman-teman kalau kita bicara tentang percintaan. Atau mungkin kalian sudah bersama gitu ya, sudah pacaran, bahkan mungkin sudah ada yang ke jenjang pernikahan gitu, tapi hubungan kalian saat itu berakhir. Adanya ketidakcocokan, adanya perubahan dari sifat masing-masing. Mungkin ada Death dan ada Seven of Swords ya teman-teman. Ada perasaan dibohongi, ada perasaan salah satu dari kalian ini kamu dengan pasanganmu sebelumnya ya teman-teman, dengan si dia ini ada perasaan salah satu dari kalian ini kok nggak jujur, bahkan ada pengkhianatan di sini. Tapi yang namanya cinta itu teman-teman tidak harus selalu memiliki ya. Jadi ini adalah mantan kamu ya. Ada Seven of Swords. Kamu merasa dibohongi atau dia yang merasa dibohongi sama kamu. Kamu merasa dia banyak nggak jujurnya sama kamu atau vice versa. Atau bahkan memang ada pengkhianatan di antara kalian berdua, ketidaksetiaan. Entah kamu yang melakukan, entah dia yang melakukan. Ya teman-teman, ini pembacaan sangat umum guys. Ya, jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Jadi jangan baper ya. Kalau misalnya kamu nggak merasa melakukan hal itu, ya udah jangan marah-marah di komen ya. Aku hanya berusaha untuk menjelaskan sejujur-jujurnya kartu kamu ya. Ini adalah mantan kamu yang memang sampai saat ini memiliki rasa sayang yang begitu besar sama kamu. Cuman apakah akan menyatu atau tidak? Keinginan dia untuk menyatu sama kamu lagi? Tidak. Dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya sama kamu. Ada Seven of Swords ya. Mungkin saja dia tahu kamu sudah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan, atau memang dia berkaca dari pengalaman masa lalunya kamu sama dia, saling menyakiti, adanya ketidakpercayaan satu sama lain dan sebagainya yang menyebabkan hubungan kalian berakhir. Jadi apakah kalian akan bersatu lagi atau tidak? Setidaknya dari dia tidak ingin hubungan itu bersatu kembali. Tapi apakah dia sayang sama kamu? Sayang banget ya teman-teman. Cuman memang ada satu atau lain hal yang menyebabkan hubungan kalian ini berakhir. Setidaknya sampai tebaran kartu ini aku buka ya teman-teman ya, sampai pembacaan ini dilakukan, keinginan dia untuk kembali tidak ada. Dia hanya ingin menyimpan perasaan itu dalam-dalam. Banyak hal kenapa dia menyimpan perasaan itu dalam-dalam, tidak ingin kembali lagi. Menurut dia cukup dia yang merasakan hal itu ya. Kalau kita bicara mantan teman-teman, pernah ada kejadian yang mungkin cukup menyakitkan di antara kamu dengan mantanmu ini, yang menyebabkan bahkan kamu sendiri juga belum tentu mau menerima dia kembali, ya kan? Jadi kalau kita bicara perasaannya dia, ya dia tidak ingin kembali ya. Tapi apakah masih sayang? Masih sayang banget sama kamu gitu ya. Mungkin dia melihat realita yang ada di depan mata, atau dia berkaca dari masa lalu yang membuat dia kayak mundur aja deh gitu. Udahlah, nggak apa-apa keadaannya seperti ini, aku simpan perasaan ini dalam-dalam gitu. Dia memutuskan seperti itu ya teman-teman. Dari Death, Eight of Wands dan ada Seven of Swords, bukan berarti dia tidak berani untuk mengatakan cintanya sama kamu. Bukan berarti dia bukan tipikal orang yang nggak berani mengutarakan apapun perasaannya ya. Bukan, dia tipikal orang sangat berani. Ada Eight of Wands. Ini suka ngobrol orangnya sangat apa adanya. Cuman kadang-kadang kita itu
dalam hidup kan bukan hanya pakai perasaan saja, tapi juga logika. Mungkin kenapa dia memutuskan tidak maju sama kamu atau memutuskan untuk tidak kembali sama kamu, lebih baik menyimpan perasaannya dalam-dalam, karena ada banyak perbedaan dan dia sudah bisa melihat hal itu. Ya, realita yang ada di depan mata. Banyaknya perbedaan, banyaknya penolakan dari sekitar, dari keluarga mungkin gitu. Atau bahkan dia sudah melihat gelagat-gelagat kamu akan menolak kehadirannya dia. Banyak hal ya teman-teman ya. Ini orang yang suka banget dandan ya. Dia karena dia banyak uang, dia suka sekali mengumpulkan barang-barang bagus, barang-barang yang lumayan ada harganya ya teman-teman. Suka sekali dandan ya, seperti tadi aku jelaskan. Dia suka sekali memadu padankan pakaiannya dia, aksesoris yang dia pakai, dari Queen of Pentacles ya. Jadi kelihatan menarik aja di mata lawan jenis gitu ya. Di mata orang-orang juga sangat menarik. Di mata klien-kliennya dia juga sangat menarik. Karena ini orang yang sangat sukses ya di bidang karirnya dia, kemandiriannya dia nggak usah diragukan lagi sih. Gitu ya teman-teman. Oke, saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini ya, di dalam kondisi ini, apapun kondisinya. Oke, saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui sih? Di sini ada honeymoon. Oke. Saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan ini, dalam situasi dan kondisi ini, kamu dengan orang-orang ini. Worth waiting for. Oke. 2 kartu lagi. Saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui. Pilihan ke 1. Ada codependency dan ada heart to heart conversation. Oke, di sini ada honeymoon. Ini kayaknya ada yang lagi mau merencanakan pergi jalan-jalan bareng gitu ya. Apalagi kalau kamu yang jarang ketemu karena faktor kesibukan, apalagi LDR gitu. Pokoknya jarang ketemu. Ini ada yang ingin merencanakan jalan bareng ya. Entah kamu masih pacaran, pendekatan, atau kamu sudah berumah tangga ya teman-teman. Kayaknya akan terrealisasi ya. Mungkin saat ini kamu lagi menyempatkan waktu, lagi mengatur waktu cuti, lagi ngumpulin duit gitu ya. Ada keinginan untuk jalan-jalan di sini. Dan mungkin akan terrealisasi ya teman-teman. Dan memang ini sangat dibutuhkan di dalam hubungan cinta kamu dengan si dia. Khususnya bagi kamu yang sudah menjalin percintaan ya di sini, yang sudah berpasangan di sini ya teman-teman. Memang dibutuhkan honeymoon ini. Ya, ada honeymoon, ada heart to heart conversation. Manfaatkan waktu liburan kalian ini, apalagi kalau kalian berduaan aja pengennya gitu ya teman-teman. Manfaatkan waktu kalian untuk bersama ini semaksimal mungkin. Dari heart to heart conversation untuk mengetahui perasaan satu sama lain. Ya, sukanya apa, nggak sukanya apa yang perlu diperbaiki dari hubungan kalian. Pokoknya pembicaraan dari hati ke hati, curhat-curhatan. Ya teman-teman ya, manfaatkan waktu libur kalian ini, terutama bagi kalian yang memang memutuskan untuk pergi berdua aja sama pasangan kamu. Ini lebih ke alam sih, aku lihat kayaknya liburannya lebih ke alam, lagi merencanakan liburan ke alam gitu ya. Manfaatkan waktu libur kalian ini, kalau kalian menyempatkan waktu nanti ya, ada waktunya, ada kesempatannya gitu, manfaatkan untuk berbicara dari hati ke hati ya, demi kelangsungan hubungan kalian lebih harmonis lagi, menghilangkan ego-ego yang ada gitu ya teman-teman, lebih pengertian lagi, karena memang ini bukan hanya dia yang memiliki rasa sayang begitu besar sama kamu ya, dari Two of Cups, tapi kamu juga seperti itu ya teman-teman. Ada worth waiting for, layak untuk ditunggu guys. Kalau kamu LDRan, kamu udah kangen banget ya, kamu udah sering nih ngomong kangen, kalian berdua lah ya, layak untuk ditunggu. Semua hal yang indah, semua hal yang positif itu layak untuk ditunggu. Sabar aja, menunggu pertemuan kalian ini ya, bukan dengan bengong-bengong aja, tapi lakukan hal yang baik-baik. Lakukan kegiatan, mungkin hobi kalian, mungkin kerja, mungkin bergabung dengan teman-teman, melakukan hal yang positif lah. Ntar tahu-tahu juga ada waktunya untuk ketemu ya. Layak untuk ditunggu teman-teman, pertemuan kalian ini, persatuan cinta kalian ini. Ada codependency. Wah, dia ini banget ya. Karena rasa sayangnya dia begitu besar sama kamu, jadi dia kayak takut kehilangan. Ada codependency ya, dia seperti ketergantungan sama kamu, ketergantungan terhadap rasa sayangnya kamu, ketergantungan terhadap rasa cintanya kamu. Kalau aku rasa sih cinta boleh, tapi jangan bucin ya guys. Tetap harus ada pengendalian diri di situ. Tetap harus pakai logika di situ ya. Jangan ada ketergantungan sama siapapun. Cinta boleh, perhatian boleh, tapi tetap harus pakai logika di dalam setiap hubungan.
ya teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang dia, ya dia ketergantungan sama kamu karena rasa sayangnya dia yang begitu besar ini, ya. Mungkin kamu juga seperti itu karena energi bisa vice versa ya teman-teman. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu atau dia ya. Pilihan satu. Oh banyak banget. Aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada U, Q, D, H, A, U, T, R, R, A lagi, ada I, W, M, E, J, dan Y ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini dia yang memiliki rasa sayang sama kamu, ini kebanyakan pasangan ya. Sedikit sekali energi mantan di sini ya teman-teman, tapi memang dia memutuskan untuk tidak kembali sama kamu gitu, menyimpan perasaannya di dalam-dalam gitu. Teman-teman, ini dia banyak yang suka loh ya. Aku merasakan dia ini sebenarnya banyak yang suka lawan jenis ya. Bahkan teman kerjanya sekalipun, teman-temannya dia juga suka berada di sekitar dia. Ini pokoknya orang yang terkenal gitu ya, di kalangan teman-temannya dia, teman kerjanya dia, pergaulannya dia, apalagi di mata lawan jenis. Tapi karena rasa sayangnya dia sama kamu, ada Queen of Pentacles, ini orang yang sangat setia. Setidaknya dia berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama kamu, meskipun dia banyak yang suka ya. Aku baru mendapatkan informasi ya. Tadi energinya baru masuk ya. Di mata dia kamu tuh sangat berharga teman-teman. Ada Two of Cups dan ada Queen of Pentacles di sini. Oke. Itu dia yang rasa sayangnya begitu besar sama kamu, lebih banyak pasangan kamu ya teman-teman, entah LDR, entah karena memang kesibukan, tapi dia berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama kamu, dan sedikit sekali energi mantan di sini ya teman-teman. Oke, semoga cocok, semoga resonate, didoakan segala hal yang baiknya teman-teman. Ambil yang cocoknya, kalau nggak cocok sama sekali sudah tolong dimaklumi ya. Bye bye. Halo, pilihan kedua. Rasa sayangnya dia terhadap kamu sayang banget, besar banget dia sama kamu ya perasaannya. Siapa dia? Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Dominannya energi kamu kemana, kamu tentukan sendiri, hanya kamu yang tahu. Apakah dominannya ke feminin ataukah ke maskulin, bebas. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan dirimu sendiri ya teman-teman. Ini pembacaan sangat umum, ini fun reading, tujuan untuk hiburan. Semoga kamu terhibur sih ya. Jadi mungkin bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Dan energinya akan sangat bercampur nanti mungkin ya teman-teman. Aku akan berusaha untuk menjelaskan yang mana duluan yang perlu aku jelaskan, sesuai tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku ya. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya bacaan kamu. Ambil yang positifnya ya teman-teman, didoakan segala hal yang positifnya. Diambil yang cocoknya dengan keadaan kamu, dengan intuisi kamu, dengan situasi kamu juga gitu ya. Jadi kalau memang nggak cocok sama sekali nih, nggak nyaman, ya sudah, tinggalkan saja. Jangan terlalu diambil perasaan kalau tidak cocok atau tidak nyaman ya teman-teman. Diambil yang cocoknya aja ya. Oke, pilihan kedua ya. Dia yang memiliki rasa sayang begitu besar sama kamu. Pilihan kedua, siapa dia? Ada Nine of Pentacles. Di sini ada Eight of Cups. Di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada Queen of Wands. Oke, satu kartu lagi universe, please. Dia yang memiliki rasa sayang begitu besar terhadap kamu. Pilihan kedua, satu kartu lagi. Oke, ada King of Wands. Di sini ada energi zodiak Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga di sini Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini entah energi zodiaknya kamu atau energinya si dia yang ada di sekitar kamu. Energi ya. Orang-orang yang berdealing sama kamu. Dia yang berdealing sama kamu. Oke, teman-teman, di sini ada Nine of Pentacles. Rasa sayang dia begitu besar sama kamu. Ini adalah sesosok atau seseorang yang sangat mandiri, sangat mandiri, sangat bahagia dengan hidupnya. Ini dia sangat mencintai dirinya, ya. Kebahagiaan dia menurut dia itu bukan hanya karena kemandirian dia secara finansial, bukan hanya pekerjaan atau karir atau bisnis yang dia punya saat ini. Meskipun dia memang secara karir itu sangat mapan, dia bisa menghidupi dirinya, keluarganya gitu ya. Tapi menurut dia kebahagiaan itu bukan hanya dilihat dari seberapa kamu punya uang, seberapa sukses kamu secara materi, tidak hanya itu, tapi dia sangat menghargai dirinya. Dia cinta banget sama dirinya. Dia punya banyak hobi, dengan hobinya dia bisa bahagia. Dia punya banyak teman, dengan teman-temannya dia yang begitu menyayangi dia, keluarganya dia yang begitu menyayangi dia, itu dia bahagia.
dia mampu memberi kebahagiaan terhadap dirinya dia sendiri. Ya, ini single ya guys. Aku lihat dari Nine of Pentacles. Bahkan menurut dia menjadi single aja nggak apa-apa. Saking dia punya rasa percaya diri, saking dia menghargai dirinya, saking dia mencintai dirinya. Menurut dia menjadi single aja itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi saat ini energinya dia yang sangat menyayangi kamu. Begitu besar dia sayang sama kamu. Ini single. Single ini apakah dia sudah putus dari pasangan sahnya sebelumnya? Karena aku merasakan di sini ada energi single parent, ya teman-teman. Atau memang dia baru putus dari pacarnya sebelumnya gitu. Intinya ini orang yang memang pernah merasa disakiti dari Eight of Cups, pernah meninggalkan suatu keadaan yang memang menurut dia tidak membawa kebahagiaan dalam hal cinta untuk dia gitu ya. Karena dia sangat mencintai dirinya, menghargai dirinya, dia ingin hubungan yang membuat dia bahagia. Seandainya hubungan itu atau keadaan itu tidak membuat dia nyaman, dia tega meninggalkan hal itu. Dia meninggalkan situasi dan keadaan itu tuh sangat gampang sekali gitu ya. Dia pernah mengakhiri suatu hubungan dengan seseorang, entah pernikahan, entah memang baru pacaran gitu ya, dari Eight of Cups. Saat itu dia cinta banget sama pasangan dia sebelumnya, tapi karena memang menurut dia sudah tidak membawa kenyamanan, dan menurut dia hidup itu bukan hanya masalah cinta saja, tapi kenyamanan, toleransi, komitmen dan sebagainya. Dia tidak menemukan hal itu dari pasangan sebelumnya, ya dia tinggalkan ya. Dan kemudian dia dan kemudian dia bertemu sama kamu. Dia merasa dihargai. Kalau misalnya di single parent, mungkin kamu menerima kehadiran anaknya dia, menerima masa lalunya dia, dan dia menemukan kenyamanan sama kamu, dan dia juga menemukan kecocokan sama kamu otomatis ya teman-teman. Ini adalah pasangan kamu. Kamu kayaknya masih pendekatan atau belum menikah ya. Intinya di sini belum ada energi pernikahan kayaknya. Kamu sama dia nih masih sama-sama single ya. Kamu dan dia sebenarnya pernah punya pengalaman menyakitkan dalam hal cinta, terutama dia secara energi kartunya ya teman-teman ya. Kamu tahu background percintaannya dia yang membuat dia nggak nyaman. Tahu banget dia sudah sangat terbuka sama kamu. Ini ada penerimaan ya dari kamu ya teman-teman. Dan karena penerimaan yang kamu lakukan sama dia, yaitu yang membuat dia semakin menyayangi kamu gitu ya teman-teman. Nine of Pentacles, Eight of Cups, Two of Pentacles. Ini adalah seseorang yang sudah tidak ada hubungan cinta sama kamu. Entah dulu kamu masih pacaran atau kamu sudah menikah ya. Kadang-kadang yang namanya cinta itu tidak harus saling memiliki. Banyak hal yang harus dipikirkan ya teman-teman. Mungkin ketidakcocokan, mungkin perbedaan agama dan kepercayaan, mungkin perbedaan pola pikir, mungkin perbedaan usia gitu ya. Banyak hal, mungkin banyak perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disatukan. Jadi ketika bicara tentang persatuan soal cinta itu tidak melulu soal cinta itu sendiri. Banyak yang harus dipikirkan, mungkin dari perekonomian, mungkin dari sifat masing-masing. Tapi apakah dia mencintai kamu, menyayangi kamu begitu besar? Ya, mantanmu ini masih sangat menyayangi kamu, bahkan sampai tebaran kartu ini dibuka, sampai pembacaan ini dibuka ya teman-teman ya. Ini kita bicara mantan. Dari Two of Pentacles, mungkin kenapa saat itu hubungan kalian tidak berhasil, ada LDR di antara kalian berdua. Mungkin dia tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh, atau kamu juga seperti itu, akhirnya berpisah. Karena memang ada jarak yang memisahkan kalian berdua. Jaraknya jauh sekali. Luar kota, bahkan luar negeri. Kebanyakan luar negeri di sini. Faktor pekerjaan. Ya, ini dari Two of Pentacles dan ada Eight of Cups. Ini entah kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu. Entah kamu yang kerja di luar kota atau di luar negeri, atau dia yang kerja di luar kota atau di luar negeri. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Teman-teman, ini bacaan yang sangat umum. Kamu ambil yang cocoknya ya. Mungkin salah satu faktornya adalah LDR. Bukan hanya karena ketidaksetiaan ya. Perpisahan terhadap pasangan itu bukan hanya ketidaksetiaan saja. Banyak hal, banyak faktor. Apalagi kalau semesta tidak menghendaki kalian bersama, pokoknya ada aja yang kejadian yang bisa memisahkan kalian berdua. Salah satunya adalah LDR. Kamu tidak siap, kamu tidak siap. Kamu tidak siap atau dia tidak siap dengan hubungan jarak jauh. Ya, teman-teman. Faktor pekerjaan. Akhirnya ada jarak yang memisahkan kalian berdua. Ada jarak juga dalam perasaan. Di sini ada kemungkinan kamu tidak tertarik lagi sama mantanmu ini, tapi dianya masih tertarik. Gitu ya, teman-teman. Dari Two of Pentacles. Ini apakah dia akan kembali?
atau setidaknya keinginan dia untuk menyatakan perasaannya dia sama kamu, rasa sayangnya dia sama kamu, ya dari Two of Pentacles setidaknya dari dia, setidaknya ya dari si orang ini ada keinginan dia, ada rencananya dia untuk menyatakan cintanya sama kamu, bahkan untuk rekonsiliasi, untuk kembali. Karena dari Eight of Cups dan ada Two of Pentacles ini memang orang yang sudah pergi dari kehidupan kamu, sudah berakhir lah gitu ya. Entah kamu atau dia yang meninggalkan hubungan ini, mengakhiri hubungan ini. Tapi ini adalah hubungan yang move on nggak move on. Ya, terkesannya cuek-cuek sama kamu. Terkesannya kalau kamu berada di sekitar dia atau ada kesempatan untuk menghubungi kamu gitu, pokoknya kelihatannya nggak tertarik aja sama kamu. Tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya dia, dari Eight of Cups ya, jauh di dalam hatinya dia teman-teman, ini dia belum bisa benar-benar melupakan kamu. Bahkan sering sekali dia merindukan kamu. Ya, apalagi kalau di sini ada perbedaan negara ya teman-teman. Pokoknya ini jauh jaraknya ya, gitu ya. Dia sering sekali memandang foto kamu, dia sering sekali flashback ke belakang sana, mengingat lagi hubungan kalian berdua. Intinya ini adalah mantan, tapi dia tahu kalau kamu tidak tertarik sama dia, sudah berusaha untuk melupakan dia, gitu ya. Kalau dia ini masih dalam taraf perencanaan sih, belum terrealisasi dalam waktu dekat, tapi rencana untuk kembali itu ada, karena dia belum bisa move on, gitu ya. Kesannya nggak cinta lagi, kesannya sudah move on banget sama kamu, sudah melupakan kamu, tapi sebenarnya tidak, jauh di dalam hatinya kecilnya dia. Oke, dari Queen of Wands dan ada King of Wands. Ini orang yang sangat pemberani ya teman-teman. Dia pekerja keras sekali. Nine of Pentacles, ada Queen of Wands, ada King of Wands, sangat bekerja keras sekali, sangat mandiri sekali. Meskipun secara keuangan dipandang orang ini nggak terlalu banyak uangnya gitu ya, tapi dia nggak peduli. Menurut dia kebahagiaan itu bukan dinilai dari uang saja, bukan dinilai dari cinta saja, bukan dinilai dari cinta pasangan saja. Intinya ini orang yang sangat percaya diri, dia merasa mampu membahagiakan dirinya dia sendiri. Ya teman-teman, orang yang sangat optimis, percaya diri sekali. Ini adalah pasangan kamu. Queen of Wands dan ada King of Wands. Queen of Wands dan ada King of Wands. Ini berhadap-hadapan ya, bersebelahan. Ini adalah pasangan kamu. Tapi jujur di pilihan ketiga ini, pilihan kedua ya. Pilihan kedua ini belum ada pernikahan di antara kalian berdua. Ini adalah hubungan yang saling cinta. Queen of Wands dan ada King of Wands. Bukan hanya dia yang cintanya begitu besar sama kamu, sayangnya begitu besar sama kamu, tapi kamu juga seperti itu. Ini adalah kartu pasangan ya guys, Queen dan King ya. Dan ini bersebelahan lagi ya, punya cinta yang begitu besar, punya gairah seksual yang begitu besar juga. Jujur ya guys, aku hanya berusaha untuk jujur menjelaskan setiap tebaran kartunya kamu. Ada love and lust di antara kalian berdua ya. Tapi kalau aku lihat sih dari Queen of Wands dan ada King of Wands, ini hubungan ke arah yang yuk nikah yuk gitu, kayaknya belum ada ya. Tapi hubungannya serius, tapi ke arah pembicaraan seperti itu kayaknya belum ada ya. Cuman komitmen di antara kalian berdua yang penting saling menjaga kesetiaan, tahu sama tahu bahwa ini ada rasa cinta, berjuang untuk hubungan ini gitu ya. Tapi kayaknya masih fokus sama keuangan dan karir masing-masing ya. Merasa kok kayaknya kalau untuk nikah kurang cukup nih ekonominya gitu. Pokoknya masih fokus dengan kegiatan masing-masing, masih fokus untuk menjadi versi terbaik masing-masing ya. Masih fokus sama kegiatan masing-masing, hobi masing-masing gitu ya. Masih suka berkumpul sama teman-teman. Banyak hal yang perlu dipikirkan menurut kalian berdua ya teman-teman. Tapi cinta sayang banget ya, karena itu yang kita bahas ya teman-teman. Tapi pembicaraan ke arah menikah, mungkin ini komitmen di antara kalian berdua ya, ini belum ada gitu ya. Karena fokus sama kegiatan masing-masing lah, hobi, pekerjaan, teman, keluarga gitu. Masih banyak yang perlu dipikirkan dan dilakukan. Tapi jujur ya guys, ini dia punya fisik yang sangat menarik. Dia yang rasa sayang yang begitu besar sama kamu ini punya fisik yang menarik di mata lawan jenis, terutama banyak yang suka ya. Tapi sampai sejauh ini, sampai bacaan ini aku buka gitu ya, dia masih berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama kamu. Ini ada yang LDR, ini pasangan kamu tapi kamu menjalani hubungan jarak jauh. Ini dia masih berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama kamu, setidaknya sampai bacaan ini dilakukan ya teman-teman ya. Ada yang ada LDR, kamu dengan pasangan kamu. Mungkin ini salah satu faktor kenapa belum adanya pernikahan gitu ya.
Karena mungkin saja sekarang fokus aja sama karir yuk gitu ya. Kumpulin uang yang banyak dulu yuk, mungkin gitu ya. Dan nanti kalau nikah nggak usah LDR lagi. Mungkin ini persetujuan di antara kalian berdua, mungkin saja gitu. Orang ini banyak yang suka ya guys. Dia yang memiliki rasa sayang sama kamu ini banyak yang suka, karena secara fisik, secara penampilan dia pinter memadu padankan penampilannya dia, apa yang dia pakai ini pinter banget orangnya. Secara fisik juga sangat kelihatan cantik, ganteng, keren gitu. Dia suka olahraga kayaknya ya, karena fisiknya sangat baik. Di sini aku lihat pakaian yang dia pakai itu cocok lah dengan fisiknya dia, dengan badannya dia, dengan tubuhnya dia. Ya jangan salah ya, ini orang berusaha keras untuk menjaga kesetiaannya sama kamu gitu ya teman-teman, karena ya dia sayang sama kamu sih gitu. Saran untuk kamu atau apa yang kamu ketahui di dalam hubungan ini. Oke, ada honeymoon ya, ini ada yang LDR ya. Entah kita bicara tentang mantan kamu yang masih sangat menyayangi kamu ya, entah ini bicara tentang kamu yang memang punya hubungan cinta. Intinya di sini ada LDR ya antara kamu dengan orang ini. Entah kamu yang pergi keluar kota atau keluar negeri atau vice versa. Let your friends help you. Di sini ada deception. Teman-teman, di sini banyak sekali kartu kapal ya. Kayaknya entah kamu atau dia, ini ada yang karena saking rindunya nih ya teman-teman, ada yang ingin apalagi kalau kamu ini LDR ya, pasangan beda kota, beda negara gitu, ada yang ingin bertemu ya. Mungkin kamu yang menghampiri dia atau vice versa gitu ya. Ada rencana untuk berlibur bareng, menyempatkan waktu bareng, ngumpulin uang untuk berlibur gitu ya, atau lagi mengatur jadwal cutinya gitu. Ini ada yang ingin menghampiri atau dihampiri. Ada rencana untuk ketemuan ya teman-teman. Ada let your friends help you teman-teman. Biarkan teman-teman kamu ini, kamu kan mungkin punya teman ya, punya teman dekat, mungkin punya saudara gitu ya. Kalau menurut aku let your friends help you ini bukan hanya teman sih ya, tapi bisa saja saudara, adik kakak kamu yang kamu percaya untuk curhat. Coba curhat lah. Jangan kalau kamu punya masalah dengan pasangan kamu merindukan pasangan kamu yang LDRan ini, jangan biarkan dirimu ini sendiri, termenung sendiri, bersedih sendiri, kecewa sendiri. Jangan. Kalau bisa coba curhat sama orang yang kamu percaya tentunya ya teman-teman, supaya apa, perasaan gundah gelisahnya kamu ini, negative thinkingnya kamu ini terhadap pasangan kamu ini bisa sedikit terlepas kalau kamu curhat sama orang lain gitu ya. Tentu saja orang-orang yang bisa kamu percayalah, yang benar-benar tulus care sama kamu, perhatian sama kamu ya. Kalau misalnya kamu juga pasangan kamu ini, kamu berteman dengan temannya pasangan kamu ini ya, kamu bisa loh cari tahu tentang pasangan kamu ini, apa yang dia lakukan sehari-hari di kantor gitu ya, di tempat kerja. Boleh kok kamu bertanya sama temannya dia, apalagi kalau kamu kenal ya. Kalau kamu kenal, kamu berada di circle pertemanan sama apalagi, wah itu gampang banget ya mencari tahu tentang pasangan kamu ya. Soulmate, let your friends help you ini ya. Kalau kamu pengen tahu lebih jauh tentang kegiatan pasangan kamu, apalagi kalau kamu LDR ya teman-teman, jarang ketemu gitu, kamu penasaran banget nih kegiatan pasangan kamu seperti apa sih ya. Inilah gunanya kamu kenal sama teman-temannya pasangan kamu sih teman-teman. Ya kalau bisa coba kenal juga sama sahabatnya pasangan kamu, kenal sama teman-temannya gitu ya, atau mungkin kamu berada di circle pertemanan yang sama, kamu penasaran, kamu rindu ya, kamu bisa juga sih tanya sama teman-temannya dia. Atau kalau kamu lagi dalam keadaan resah, gelisah, gulana gitu, sedih ya, coba curhat sama teman-teman kamu yang kamu percaya, sama keluarga kamu mungkin gitu ya. Deception di sini di dalam hubungan cinta kamu sama dia, ini ada yang pakai topeng, tidak jujur ya. Mungkin tujuannya supaya nggak ada masalah di antara hubungan kalian berdua, tapi sebaiknya itu dihindarin. Karena apa? Lebih baik jujur daripada menyembunyikan. Sesakit apapun itu, sepahit apapun itu hasilnya, jujur aja guys ya. Kalau misalnya pasangan kamu memang sangat tulus menyayangi kamu atau vice versa ya, dengan kejujuran itu tidak akan memisahkan kalian berdua kok. Dia justru akan semakin menghargai kamu karena kejujuran kamu ini. Yang penting jujur dulu. Selanjutnya ya terserah kamu mau akan bersikap seperti apa, atau dia akan bersikap seperti apa terhadap kamu. Intinya jujur. Karena apa? Di dalam hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu ini, ada yang berusaha menutup-nutupi sesuatu demi kebaikan hubungan ini. Ya teman-teman ya.
Tapi sebaiknya itu jangan dilakukan ya teman-teman, gitu ya. Kamu pun seperti itu ya, jangan menutup-nutupi keinginan kamu, isi hati kamu, jujur aja, gitu ya. Karena di sini ada soulmate. Kalian ini saling menyayangi, bukan hanya dia yang memiliki rasa sayang begitu besar sama kamu. Meskipun belum ada omongan ke arah pernikahan, tapi hubungan ini ada rasa sayang, gitu ya teman-teman. Ada hubungan yang serius. Tapi mungkin ada beberapa faktor, terutama dalam hal karir juga, perekonomian juga, yang menyebabkan kalian ini belum siap lah untuk menikah ya. Tapi di sini ada soulmate. Dia merasa kamu belahan jiwanya dia, begitupun sebaliknya. Jadi yakin aja kalau kamu jujur tentang apapun sama dia, tentang kegiatan kamu, tentang diri kamu, apapun ya, yakin aja dia akan menerima kok semua curhatannya kamu ini, apa yang kamu ceritakan. Dia yakin aja dia akan menerima sepahit apapun itu. Karena apa? Dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia cocok banget sama kamu, gitu ya teman-teman ya. Jangan takut untuk bicara jujur sama siapapun, apalagi sama orang yang menyayangi kamu. Kalau misalnya kita bicara mantan, sewaktu-waktu nanti dia akan kembali sama kamu, ketika dia siap, ya kamu jujur aja. Kalau kamu tidak ingin menerima kehadiran dia kembali, ya kamu jujur aja ya teman-teman ya. Jangan jauh-jauhin perasaan nggak enakan sama orang, tapi itu mengorbankan dirimu sendiri. Itu jangan sampai ya teman-teman. Oke, inisial kamu atau huruf-huruf yang ada di dalam namamu dan namanya dia. Pilihan kedua. Oke, aku rapiin dulu ya. Aku melihat di sini ada huruf P, R, J, F, ini O ya. O, H, A, M, E, K, Z, Y, Q, dan A ya teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. A-nya ada 3 tuh ya. Ya, itulah dia yang sayangnya begitu besar sama kamu. Ada energi mantan di sini, ada energi pasangan, tapi memang banyak sekali di sini yang belum menikah ya teman-teman ya. Oke, semoga cocok ya teman-teman ya. Didoakan segala hal yang positifnya. Kamu yang punya hubungan serius, semoga cepat dilancarkan ya. Semoga hubungannya tetap bahagia, bisa menjaga kesetiaan masing-masing ya teman-teman. Oke, bye-bye. Halo guys, yang memilih pilihan ketiga, kita mau cari tahu rasa sayangnya dia begitu besar sama kamu. Siapa dia? Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Energi dominannya kamu ke feminin atau ke maskulin itu hanya kamu yang bisa menentukan, hanya kamu yang tahu ya teman-teman ya. Kamu masih single atau kamu sudah punya pasangan, bahkan berumah tangga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ambil yang cocoknya ya. Ambil yang cocoknya dengan keadaan kamu, dengan energi kamu, dengan situasi kamu, dengan kondisi kamu. Pokoknya ambil yang cocoknya, ambil yang resonance-nya. Ya, kalau memang nggak resonate sama sekali, tidak cocok sama sekali sama kamu, jangan dipaksa. Ya, didoakan segala hal yang positifnya teman-teman, didoakan segala hal yang baik-baiknya. Ya, ini fun reading, tujuannya untuk hiburan. Ini bacaannya sangat umum, jadi mungkin nanti akan sangat bercampur nih energinya. Tapi aku akan berusaha untuk menjelaskan readingan kamu berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Mana sih yang datang melalui intuisiku nih yang perlu aku jelaskan terlebih dahulu. Ya, kamu tinggal ambil yang cocoknya ya, teman-teman. Oke, pilihan ketiga. Rasa sayang dia begitu besar sama kamu loh. Pilihan ketiga, siapa dia sih? Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya ya, apapun nanti hasil readingannya. Ya, kalau memang nggak cocok sama kamu, ya sudah, jangan terlalu diambil perasaan. Ini bacanya umum ya. Ini general reading, pembacaan untuk banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu ya. Yang ketiga, dia yang sangat menyayangi kamu. Rasa sayangnya begitu besar sama kamu. Pilihan ketiga. Ada Page of Swords, Knight of Pentacles. Oke. Kita lihat apakah orang yang lagi dekat sama kamu ini ada ciri-cirinya di sini ya, kita nggak tahu ya teman-teman. Di sini ada Page of Wands, ada Ten of Wands. Oke. Satu kartu lagi. Rasa sayang dia begitu besar, pilihan ketiga terhadap kamu. Kita tidak bicara tentang persatuan suatu hubungan ya, tapi kita bicara tentang perasaan seseorang, perasaan ya. Di sini ada Two of Wands. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Itu energi zodiaknya kamu atau energi dia yang mengelilingi kamu, dia yang berdealing dengan kamu ya teman-teman ya. Oke, Page of Swords. Oke. Page of Swords
Page of Wands, Two of Wands, ini adalah seseorang yang sering sekali melihat kamu dari jauh. Sering sekali mencari tahu tentang kamu, entah itu dari sosial media. Sosial media itu banyak sekali ya teman-teman. Kamu tinggal ambil yang cocoknya sama kamu ya. Pokoknya dia suka sekali melihat kamu melalui sosial media, mencari tahu kamu melalui circle pertemanan kamu atau bahkan ke keluarga kamu. Intinya nih orang yang sering sekali kepo tentang kamu. Page of Swords ya, dan ada Page of Wands. Ini jiwanya muda. Kita tidak bicara usia, tapi secara pembawaan, secara sifat, ini orang yang memang berjiwa muda. Atau mungkin secara usia dia lebih muda dari kamu ya. Ya tinggal disesuaikan saja. Jujur ya teman-teman, apakah dengan rasa sayang yang begitu besar yang dia punya sama kamu, dia bertujuan untuk serius sama kamu? Ada. Dari Knight of Pentacles ada keinginan dia untuk menyatakan cinta sama kamu, bahkan berkomitmen. Kalau misalnya nih ya, ini angan-angannya dia, seandainya kamu menerima cintanya dia nih nanti ketika dia siap ya, dia pengen berkomitmen, dia pengen punya hubungan yang serius sama kamu. Tapi di sini ada Knight of Pentacles. Tapi jujur itu hanya sebatas angan-angan, itu hanya sebatas baru di rencana dia aja gitu ya, seandainya dia mendapatkan kamu gitu ya. Karena apa? Dari Knight of Pentacles dan ada Ten of Wands. Ini orang yang memang dia mandiri secara finansial. Meskipun secara jujur aku bisa jelaskan di sini, dia punya keuangan yang tidak berlebihan teman-teman. Ya, tidak berlebihan, tapi dia punya karir yang memang lagi menuju ya intinya lagi di perjalanan dia. Perjalanan karirnya dia. Dibilang berlebihan atau tidak berlebihan, cukup aja gitu ya. Dia punya banyak tanggung jawab. Di sini ada Ten of Wands. Dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dia juga punya banyak tanggung jawab di dalam hidupnya. Mungkin dia harus menghidupi keluarganya, orang tuanya mungkin gitu ya. Dia orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi menurut dia itu tidak dia jadikan beban sih. Meskipun memang mungkin banyak orang berpendapat bahwa itu adalah beban untuk hidupnya dia, tapi menurut dia tidak. Karena pada dasarnya nih orang memang sangat enjoy dengan pekerjaannya dia dari Knight of Pentacles. Menurut dia meskipun dipandang orang lain pekerjaannya dia nggak ada artinya atau tidak terlalu mapan atau segimana-gimana gitu, nggak, menurut dia itu dia santai aja jalaninnya. Dia enjoy dengan pekerjaannya dia tidak terlalu terbeban dengan tanggung jawabnya ini, tanggung jawab pekerjaannya dia, tanggung jawab dalam keluarganya dia gitu. Karena orang yang sangat bertanggung jawab. Ada Ten of Wands. Tapi memang sih kalau dilihat saking dia bekerja kerasnya, kadang-kadang orang ini kalau misalnya pekerjaannya dia atau suatu tanggung jawab yang harus dia lakukan ini belum selesai, itu bakalan overthinking banget sih gitu ya. Bakalan susah tidur, bakalan kadang-kadang dia merasa kalau misalnya lagi nggak fit gitu ya, lagi sering merasa capek di badannya dia, ya dia menurut dia ya cukup istirahat. Tapi kemudian dia tidak kapok dengan pekerjaannya itu, tidak kapok dengan apa yang dia lakukan, tidak ngeluh gitu, nggak kebanyakan ngeluh orangnya ya teman-teman. Tapi apakah dia siap untuk hubungan serius? Kayaknya belum teman-teman ya. Angan-angan itu ada, apalagi rasa sayang dia sangat besar sama kamu ya. Tapi ya itu ya, mungkin karena faktor ekonomi, karena faktor dia memang masih banyak tanggung jawab di dalam hidupnya dia, itu yang membuat dia kayaknya ingin punya hubungan serius dan berkomitmen terhadap seseorang, apalagi sama kamu gitu. Kalau kamu nanti menerima kehadirannya dia, tapi dalam waktu dekat untuk menikah gitu belum ada ya. Dia masih fokus dengan pekerjaannya dia masih fokus dengan tanggung jawab di dalam hidupnya dia yang perlu diselesaikan gitu ya teman-teman. Ini orang yang memang ada Two of Wands, ini punya hubungan jarak jauh sama kamu. Mungkin kamu yang kerja di luar kota atau luar negeri, atau dia, atau memang kamu kenal sama dia ini melalui sosial media gitu ya teman-teman, melalui aplikasi gitu ya. Tinggal sesuaikan saja ya teman-teman dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Dari Page of Swords ini sudah sering ada komunikasi di antara kamu dengan orang ini. Kalau misalnya aku lihat dari Two of Wands, meskipun kalian ini tidak LDR, tapi kayaknya jarang banget ketemu. Jadi lebih banyak melalui telepon, chatting gitu ya, melalui sosial media gitu teman-teman ya. Aku mendengar kata pendekatan, lebih banyak yang masih pendekatan di sini.
Ya, lebih banyak yang masih pendekatan di sini. Tapi kalau aku lihat sih dari Page of Wands ini orangnya sangat pemberani ya. Dan ada Page of Swords, pemberani, straight to the forward. Mungkin kamu sudah sangat menyadari orang ini punya perasaan khusus sama kamu. Tapi sampai saat ini aku tidak merasakan bahwa dia sudah mengatakan cinta sama kamu. Tapi dari gerak-geriknya dia, dari apa yang dia bicarakan, dari perhatian dia sama kamu tahu dia sayang sama kamu. Ini masih pendekatan. Agak lama pendekatannya, sudah cukup lama ya, maksudnya sudah cukup lama pendekatannya dari Two of Wands, tapi memang belum jadian di sini. Ya. Ini bukan bukan apa ya, teman-teman? Bukan orang yang tidak punya komitmen, tidak. Dia memang merencanakan komitmen sama kamu, hubungan yang berkomitmen sama kamu. Suatu saat nanti dari Knight of Pentacles ya. Entah apa yang menghalangi dia sampai menghalangi dia untuk mengatakan cintanya dan mengatakan keinginannya di dalam hubungan kalian, entah apa itu, mungkin pekerjaan, mungkin LDR gitu ya. Tapi dia akan mengatakan keinginannya dia itu. Bahkan dia ingin mengatakan bahwa dia pengen serius sama kamu, tapi tidak dalam waktu dekat gitu ya teman-teman. Untuk menikahnya itu tidak dalam waktu dekat gitu. Dari Knight of Pentacles ini orang yang masih pendekatan sama kamu, tapi dia akan mengatakan cintanya sama kamu, bahkan komitmen gitu ya guys. Ya kebanyakan ini pendekatannya sudah cukup lama, jarang ketemu, mungkin ada yang kenal melalui sosial media, melalui aplikasi, atau mungkin kalian teman lama, teman masa kecil. Aku lihat dari Page of Swords sudah ada Page of Wands ya, teman masa kecil, atau memang dia lebih muda dari kamu, atau memang pembawaannya dia, sifatnya dia memang jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Kamu ambil yang cocoknya ya teman-teman sama keadaan kamu. Ini bahkan kamu sudah tahu sebenarnya secara intuisi kamu, atau mungkin melihat dari pembawaannya dia, sikapnya dia sama kamu, apa yang dia katakan sama kamu, perhatian dia sama kamu tahu dia sayang sama kamu, sayang banget gitu ya. Ini tinggal tunggu waktu aja dia menyatakan cintanya sama kamu sih, tinggal tunggu waktu jadiannya aja, istilahnya seperti itu. Ya kebanyakan kamu kenal sama orang ini melalui circle pertemanan kamu ya. Mungkin ini teman kecil kamu, teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Intinya kamu kenal sama orang ini sudah cukup lama, dari zamannya kamu muda lah, intinya seperti itu. Tapi hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan sih. Entah kamu dikenalin sama teman-teman kamu atau teman-temannya dia, entah kalian memang di circle pertemanan yang sama gitu ya. Ada beberapa energi yang aku tangkap di sini teman-teman. Ini kalau aku lihat dari Knight of Pentacles dan ada Two of Wands, ini orang yang lagi menanjak karirnya ya, lagi berusaha untuk meniti pelan-pelan karirnya dia. Apapun karirnya ya, mungkin dia bekerja di suatu perusahaan atau dia memang sedang memulai bisnis baru gitu. Intinya ini orang yang lagi tipikal orang sangat sabar guys ya. Dari Knight of Pentacles dan ada Two of Wands. Dia sangat menyadari yang namanya kesuksesan itu memang perlu proses, dan dia sangat menikmati proses hidupnya dia saat ini. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain tentang hidupnya dia, tentang keputusannya dia, tentang jalan hidupnya dia tidak peduli. Karena orangnya dari Page of Swords ya, orangnya sangat percaya diri sebenarnya. Dan ada Page of Wands, sangat optimis dengan apa yang dia lakukan. Termaksud ketika dia nanti menyatakan cintanya dan maksudnya dia mendekati kamu ini, maksudnya dia hadir di dalam kehidupan percintaan kamu, dia bakalan jujur banget, dia bakalan optimis banget. Ya, dia punya rasa percaya diri, gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali yang memang tidak setuju dengan hubungan kalian berdua ya. Dari Page of Swords aku merasakan banyak sekali, dan ada Ten of Wands, banyak sekali yang tidak setuju sama hubungan kalian berdua. Mungkin itu yang menjadi salah satu beban di dalam hubungan kalian nanti, yang suatu proses ya yang harus kalian jalani ketika kalian nanti bersama ya teman-teman. Tapi kayaknya dengan sifatnya dia yang optimis, dengan sifatnya dia yang sedikit nggak pedulian sama pendapat orang lain, ini dia tetap percaya diri sih, tetap percaya bahwa hubungan ini bisa dijalani, hubungan dia sama kamu. Mungkin karena sifatnya dia yang pemberani, sifatnya dia yang sangat tidak pedulian sama pendapat orang lain, mungkin juga didorong sama rasa sayangnya dia yang begitu besar sama kamu ya. Ini tipikal orang yang memang tidak takut dengan yang namanya perjuangan, tidak takut dengan yang namanya kegagalan. Di sini ada Ten of Wands. Bahkan beberapa kali dia beberapa kali dia merasa dan mengalami kegagalan dalam hidupnya dia, kisah cinta, karir, tapi dia terjatuh, dia bangkit lagi, terjatuh, dia bangkit lagi. Dengan apa? Dengan modal rasa percaya dirinya dia ini, dengan modal optimisnya dia ini gitu ya teman-teman ya. Bukan tipikal orang yang tidak mau berjuang, ini tipikal orang yang sangat ingin berjuang banget sih. Dari Two of Wands, dia tidak takut yang namanya kegagalan gitu ya.
dia sangat menyadari hidup itu butuh proses, terutama dalam hal karir dan cintanya dia sama kamu. Dengan pendekatan yang memang cukup lama ini, dengan LDR-nya kalian ini, dengan jarangnya bertemu dengan kamu ini kan perjuangan ya, perjuangan untuk mendapatkan kamu. Cie, kok aku yang berbunga-bunga ya? Intinya dia bukan tipikal orang yang takut berjuang. Dalam hal ini dia tidak takut untuk memperjuangkan kamu, gitu ya. Page of Wands ini punya sifat humoris ya, orangnya cukup humoris. Dia disukai banyak orang, teman-temannya dia terutama karena sifat humorisnya dia ini, ya teman-teman. Oke, dari Page of Wands di sini aku merasakan jiwa bebas. Dia punya jiwa bebas ya. Terutama ketika dia tidak terlalu mencintai seseorang atau dia tidak mau terikat dengan suatu keadaan, dia punya jiwa bebas. Kalau dia tidak mencintai seseorang, dia tidak akan serius dengan hubungan itu. Otomatis dia ada sedikit sifat playernya, dia suka tebar pesona dari Page of Wands. Kalau dia tidak terlalu mencintai seseorang ya, dan belum menginginkan hubungan yang sangat serius dalam hubungan cinta gitu, dia tipikal orang yang masih suka sana sini gitu teman-teman, suka kebebasan, masih suka memilih, tidak suka terkekang ya, tidak suka terkekang. Hobinya dia tidak suka dikekang, dia tidak suka apapun yang ingin dia lakukan selama itu positif menurut dia, jangan coba-coba untuk mengekang kebebasannya dia ya. Dalam memilih pasangan juga seperti itu, dia ingin bebas memilih. Kalau dia sudah menetapkan dengan siapa hatinya akan bersandar, ya dia akan setia dengan itu. Tapi selama dia belum bisa menetapkan dia jatuh cinta sama siapa, dia nggak yakin jatuh cinta sama siapa, ini orang yang memang tipikal kurang setia. Tapi kalau dia sudah sangat jatuh cinta, terutama dalam hal ini kamu ya, karena dia sayangnya begitu besar sama kamu, dia bakalan berusaha untuk menjaga kesetiaan dia sama kamu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, saran untuk hubungan kamu atau apa yang perlu kamu ketahui. Pilihan ketiga. Di sini ada calling in your soulmate, ada chemistry. Di sini ada true love dan ada let go of control issue. Oke. Calling in your soulmate. Mungkin dan ada chemistry di sini. Dia merasa memiliki ketertarikan yang amat sangat besar sama kamu, bukan hanya secara fisik saja ya, bukan hanya secara fisik, tapi jelas ya dia suka banget sama kamu secara fisik. Mungkin di mata dia kamu sangat menarik gitu ya, sesuai lah dengan kriterianya dia gitu, mungkin. Tapi ini lebih ke perasaan nyamannya dia ke kamu, perasaan tarik menariknya dia terhadap kamu. Kalau misalnya dia ada keinginan untuk menjauh dari kamu, itu perasaan tertariknya lagi sama kamu tuh ada secara energi ya. Dia punya rasa tertarik yang sangat tinggi sama kamu, punya rasa nyaman. Selain cinta ya teman-teman, selain sayang, itu punya rasa nyaman sama kamu. Mungkin kamu juga merasakan hal itu sama dia ya teman-teman. Ini ada chemistry yang begitu besar di antara kamu sama orang ini. Ada true love ya, seperti tadi aku jelaskan, orang ini banyak yang suka teman-temannya dia, lawan jenis, dan dia kalau memang nggak yakin sama hatinya dia terhadap seseorang, belum bisa memutuskan lah ya, dia akan memilih siapa, dia bakalan jadi player banget gitu, tebar pesona sana sini gitu. Tapi sama kamu dia menemukan cinta sejati ya teman-teman ya. Dari chemistry dan ada true love ini jelas dia menemukan kecocokan sama kamu, kenyamanan, dia menemukan cinta sejati itu ya dari kamu gitu ya teman-teman. Di sini ada calling in your soulmate. Mungkin selama ini dia berafirmasi, mungkin dia berdoa, dia berharap tentang pasangan yang dia inginkan, dari fisik, dari pekerjaan, dari sifat, kenyamanan dan sebagainya. Dan mungkin itu dia dapatkan dari kamu. Menurut dia, kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia terhadap kepada Tuhan, maksudnya kepada Pencipta, untuk mencari pasangan. Mungkin dia lelah dengan hubungan yang gak serius, mungkin dia lelah dengan hubungan yang datang dan pergi gitu ya. Akhirnya dia berdoa, dia berafirmasi, dia bermanifestasi tentang pasangan yang dia inginkan seperti apa sih kepada Pencipta gitu ya. Dia sebutkan tuh dari A sampai Z-nya, dan dia dapatkan itu dari kamu. Kamu adalah jawaban doanya dia, menurut dia ya. Nggak heran dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia. Makanya tadi aku jelaskan, aku bilang gitu ya, dia ingin hubungan ini serius, cuman mungkin dia ingin menyelesaikan satu persatu tanggung jawab di dalam hidupnya dia. Dia mungkin ingin banyak duit dulu, mungkin dia ingin fokus dengan karirnya dulu, keuangannya dulu, kemandirian finansialnya dia dulu. Mungkin dia tidak ingin membuat kamu susah lah ketika kalian menikah nanti
ya. Itu adalah keinginan yang positif ya teman-teman, dihargai saja. Karena di sini ada let go of control issue. Teman-teman biarkan saja nanti hubungan kamu berjalan mengalir apa adanya, jangan dipaksakan. Jangan memaksakan kehendak kamu terhadap dia juga. Biarkan dia yang siap dulu, atau kamu sebaliknya. Biarkan kamu berdua ini siap dulu. Siap itu bukan hanya secara cinta. Mungkin cinta kalian berdua punya, tapi mungkin secara finansial belum ada. Ya biarkan semua mengalir apa adanya. Jangan dipaksakan ya. Apa adanya secara natural, jangan dipaksakan keadaannya kalau memang belum sanggup atau belum siap ya teman-teman. Oke, kita mau cari tahu inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan ke-3. Wah, banyak banget. Aku rapin dulu ya. Oke, di sini aku melihat ada huruf hair lagi. Sorry ya. Ada R maksudnya. Hair, gabungan H sama R kali ya. R, H, P, J, V, O, F, F-nya ada 3 kali nih teman-teman. Ada G, ada H lagi, ada P, D, S, R, Q, N, W, C, A, B, dan N. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, itu dia yang punya rasa sayang begitu besar sama kamu. Pilihan 1, 2, dan 3 bukan hanya dia sih ya, tapi energi kamu juga terbaca. Kamu juga punya perasaan sayang begitu besar sama si dia ya teman-teman, khususnya kamu pilihan ke-3. Itu dia, semoga cepat jadian. Semoga hubungan nanti bahagia, bisa memberikan efek positif ke masing-masing. Semoga karirnya semakin menanjak kamu dan dia teman-teman. Sehat-sehat selalu, semoga cocok. Bye-bye.